Pagi ini entah ada angin apa, Sagara terus saja melempar senyum di sepanjang perjalanannya menuju kantor, sampai ia tiba di kantor pun masih tetap mengumbar senyum cerahnya. John yang memperhatikan sikap tuannya yang tidak seperti biasanya, menjadi penasaran dan ingin tahu apa yang telah terjadi. Ayo, ayo semangat Sagara, hari ini pekerjaan kantor harus bisa terselesaikan semua. Oh iya John, bagaimana janji pertemuanku dengan Pak Barata? Apakah kau sudah menentukan jadwal pertemuanku dengan beliau? Tanyanya sambil berkacak pinggang. Jadwal pertemuan dengan Tuan Barata rencananya besok siang pas jam makan siang Tuan. Kebetulan Tuan Barata ingin mengajak Tuan untuk makan siang bersama di Hotel Grand Cempaka. Baiklah John, kosongkan jadwalku untuk besok, karena aku tidak ingin sampai pertemuanku dengan Pak Barata terganggu oleh hal yang tidak penting. Perintahnya, kemudian tersenyum. Baik Tuan, maaf Tuan, boleh saya bertanya sesuatu kepada Anda? Kau mau tanya apa John? Kemudian John menatap dengan lekat wajah tuannya. Saya merasa ada yang berbeda pada diri Anda, Tuan, sepertinya hari ini Anda terlihat sangat bahagia. Semenjak meninggalnya Nyonya Noura, Anda tidak pernah tersenyum seperti ini. Kemudian Sagara duduk di kursi kebesarannya. Seandainya kau tahu apa yang terjadi kemarin, kau pasti akan syok John. Kali ini Sagara sengaja membuat John penasaran. Lalu John buru-buru mendekat ke arah tuannya yang sedang duduk santai di kursi kebesarannya sambil menyenderkan kepalanya. Aku akan segera menikah. Jawabnya dengan mata terpejam sambil mengulum senyum. Dan benar saja, John terlihat syok atas jawaban dari tuannya tersebut. Hah, Tuan tidak sedang bercanda kan? Tanyanya masih tidak percaya. Kemudian Sagara malah tertawa terbahak-bahak, sehingga John berasumsi jika tuannya memang sedang mengerjai dirinya. Tidak ada kata bercanda dalam kamus hidupku John, bulan depan aku akan menikah dengan Zara Hafizah. Ucapnya sambil mengulum senyum, dan telah membuat John menjadi tercekat, ia masih tidak percaya atas perkataan dari tuannya tersebut. Nanti kau tolong siapkan berkas-berkas penting untuk mengurus pernikahanku dengan Zara. Sambungnya kembali. Baik Tuan. Secepatnya akan saya urus surat-suratnya, ternyata memang benar ya Tuan, jika benci dan cinta itu setipis kulit ari, sehingga Anda tidak tersadar telah mencintai Nona Zara. Cakapnya sangat yakin. Sagara pun langsung mendelik. Kau bilang apa barusan hah, cinta? Siapa bilang aku menikahi wanita itu karena cinta? Justru aku akan semakin mudah untuk menindasnya, dia aku nikahi hanya sebatas menjadi pengasuh untuk putriku. Sahutnya sengaja mencari alasan. Ayolah Tuan, mengaku saja apa susahnya sih? Saya itu bukanlah anak kecil yang bisa dengan mudah Anda bodohi. Cek, kau jangan banyak omong John, pokoknya aku menikahinya karena demi misi balas dendamku yang belum sempat aku balas. Mendengar tuannya berucap seperti itu, John hanya bisa mendesah kasar, lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat Sagara terdiam. Tuan, hati-hati dengan ucapan Anda, terkadang mulut dan hati itu selalu tidak sinkron, persis seperti Anda saat ini, antara mulut Anda dan hati Anda, tidaklah sama. Saya sudah mengenal Tuan sedari dulu, jadi saya tahu semuanya. Jawabnya tidak mau kalah. Dan akhirnya John memutuskan untuk undur diri dan bergegas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Sambil termenung, Sagara terus saja teringat dengan perkataan John yang barusan. Cinta. Aku mencintai wanita itu. Mana mungkin aku mencintai wanita kampungan itu, kalau bukan demi menebus semua kesalahanku terhadap putri kecilku, aku tidak akan sudi menikahi wanita itu, seorang wanita yang telah berani membentakku di depan umum, dan aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu, benar-benar kejadian yang sangat memalukan dan telah menjatuhkan harga diriku. Cakapnya bermonolog. Kemudian ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Rumah sakit.
Hari ini Zara tidak masuk bekerja karena Akila tidak ingin jauh darinya. Beruntungnya Sagara sangat mengerti akan keadaan dirinya saat ini. Di saat mata terpejam pun, Lala tetap menggenggam erat tangan bundanya. Dewi yang melihatnya sendiri, bisa merasakan apa yang Lala rasakan. Mungkin Lala sudah pasrah dengan keadaannya saat ini. Lantas bagaimana dengan biaya operasinya Lala? Apa kau sudah mendapatkan pinjaman? Dewi merasa bersalah karena tidak bisa membantu Zara di saat situasi seperti ini. Sebenarnya ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu. Jujur aku malu harus mengatakan semua ini padamu. Pasti kau akan beranggapan jika aku ini adalah wanita yang tidak tahu diri dan suka memanfaatkan orang lain. Ucapnya terlihat murung. Dewi menjadi bingung atas perkataan dari Zara. Ia tidak habis pikir jika Zara akan mengatakan hal seperti itu. Menurutnya, Zara tidak pernah mengatakan hal semacam ini selama ia mengenalnya. Kenapa kau mengatakan hal itu, Ra? Aku benar-benar tidak paham dengan maksud dan tujuanmu mengatakan hal ini padaku. Jika kau sedang ada masalah ceritakanlah padaku, siapa tahu aku bisa bantu. Ujarnya sambil menatap serius Zara. Kemudian Zara mencoba memindahkan tangan Akila yang saat ini berada dalam genggamannya, dan sepertinya Lala sudah tertidur pulas setelah meminum obat dari dokter. Sebenarnya aku ingin cerita padamu dari semalam tapi mengingat kamu harus bekerja lembur, akhirnya aku urungkan, dan sepertinya saat inilah waktu yang tepat untuk mengatakan semuanya. Ya sudah ayo cepat katakan apa yang telah terjadi Ra, aku jadi penasaran. Ucapnya mencoba mendekat ke arah Zara. Kemudian Zara berusaha sejenak untuk menenangkan dirinya, ia berpindah tempat duduk dan sedikit menjauh dari Akila, agar Akila tidak mendengar percakapannya dengan Dewi. Jika seandainya aku menerima pinangan seorang laki-laki bukan berdasarkan karena cinta, tapi karena demi bisa menyelamatkan Akila, apakah keputusanku ini salah? Dan apakah aku pantas disebut sebagai wanita tidak tahu diri dan suka memanfaatkan orang lain? Cetusnya sedikit memelankan intonasi suaranya. Dewi sempat terkejut atas pertanyaan dari Zara. Maksudnya bagaimana Zara, apa ada seseorang yang melamarmu? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Zara pun mengangguk lalu tertunduk malu. Ya ampun Zara, ini beneran. Kamu tidak sedang bercanda kan? Tanyanya masih tidak percaya. Aku tidak sedang bercanda ini serius. Jawabnya sambil melihat ke arah tempat tidur, di mana Lala masih tertidur pulas. Lantas siapa pria itu? Eits, tunggu dulu, jangan bilang pria itu adalah Tuan Sagara Mahendra. Zara pun mengangguk, sehingga membuat Dewi beranjak dari tempat duduknya. Apa? Ini betulan Ra? Kamu dan Tuan Sagara, sulit dipercaya. Dewi pun tanpa tersadar malah berteriak. Untungnya suara teriakannya tidak begitu nyaring. Dewi, jangan kenceng-kenceng teriaknya, nanti Akila bisa terbangun. Tegurnya kepada Dewi. Ups, sorry Ra. Keceplosan, Kau itu sedari dulu selalu saja bikin heboh. Kali ini Zara terang-terangan mengeluh atas sikap Dewi. Tapi sumpah Ra, kamu ini punya jampi-jampi apa sih? Kok bisa-bisanya bosmu yang tampan bin tajir melintir itu mau sama kamu? Sungguh tidak masuk di akal. Entahlah aku pun sampai saat ini masih tidak mempercayainya. Balasnya sambil termenung. Kemudian Dewi mencoba duduk di sebelah Zara, lalu sambil berbisik. Atau jangan-jangan bosmu yang tampan itu, beneran naksir sama kamu Ra? Kini malah giliran Zara yang tertawa. Kau jangan ngaco mana mungkin Tuan Sagara jatuh cinta terhadap seorang wanita miskin sepertiku, aku ini bukanlah type-nya, dan menurutku, dia menikahiku hanya demi menebus rasa bersalahnya terhadap Maura. Dan aku merasa bahwa aku nantinya hanya akan dijadikan sebagai pengasuh untuk Maura. Jawabnya sangat yakin. Tapi cinta itu tidak pernah memandang status sosial ataupun fisik loh Ra.
Aku perhatikan cara Tuan Sagara memandangmu itu sangatlah berbeda, seperti tatapan pria yang sedang jatuh cinta. Cetusnya yang asal ceplos. Kemudian tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu kamar, lalu Zara pun buru-buru membukanya dan pada saat pintu dibuka, betapa kagetnya dirinya. Tuan Saga, ucapnya terbata. Bersambung.